Dan saudara, informasi penyelenggaraan SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini. Saudara, pada laga terakhir Grup A SEA Games 2021, Timnas U23 kembali meneruskan tren positif usai menaklukkan Myanmar U23 dengan skor 3-1. 3 gol Indonesia ke gawang Myanmar dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand di babak pertama. Sementara itu Myanmar mencetak gol hiburan di paruh kedua lewat Win Naingtun. Dan hasil ini menghantarkan Timnas U23 melenggang ke fase semifinal SEA Games 2021 dengan status runner-up grup. Tim besutan Sintayong kembali meneruskan tren positif di babak fase grup A SEA Games 2021 saat menghadapi Myanmar di Stadion Viet Tri, Puto, Vietnam. Witan Sulaiman dan kawan-kawan langsung mendominasi permainan sejak awal babak. Egy Maulana Fikri berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika laga baru berusia 5 menit. Lewat sontekan kaki kirinya usai memanfaatkan second ball dari Irfan Jauhari. 4 menit berselang giliran Witan Sulaiman yang mengecoh kiper Myanmar Piai Pio Tu. Witan menyelesaikan serangan yang dibangun dari soloran Ricky Kambuaya. Pada menit ke-28, Win Naingtun sempat menjebol gawang Hernando Ari Sutaryadi. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit akibat pemain nomor punggung 10 itu terlebih dahulu terperangkap offset. Pada injury time babak pertama, sepakan kaki kanan Marcelino Ferdinand memperlebar keunggulan Indonesia atas Myanmar menjadi 3-0. Di babak kedua, Myanmar berhasil memperkecil skor menjadi 3-1 melalui aksi Win Naingtun. Penyerang milik klub Yangon United itu melakukan cut inside sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang terdefleksi Rizky Ridho hingga berbelok arah. Skor 3-1 tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini mengantarkan Timnas U23 melenggang ke fase semifinal SEA Games 2021 dengan status runner-up Grup A. Saudara, skuad Garuda menduduki posisi runner-up sekaligus memastikan tiket lolos ke fase semifinal SEA Games Hanoi cabang sepak bola. Lantas bagaimana kans Indonesia dalam ajang SEA Games 2021 kali ini? Apakah bisa tim Merah Putih merebut kembali medali sekaligus juga mengakhiri penantian 31 tahun puasa gelar di event SEA Games? Untuk mengetahui lebih lanjut kita telah terhubung melalui sambungan daring bersama dengan pengamat sepak bola nasional Aun Rahmat. Selamat pagi Mas Aun. Selamat pagi TVRI, apa kabar? Salam sehat Mas Aun. Mas Aun, ini kalau kita lihat tren positif tim U23 Indonesia ini bagaimana Mas? Bagaimana melihat performa skuad Garuda sepanjang babak penyisihan grup ini? Ya, harus diakui sebenarnya ada sedikit choke ataupun cegukan di partai pertama melawan Vietnam hingga kemudian akhirnya Indonesia bisa melampaui hal tersebut juga akhirnya dalam pertandingan demi pertandingan dari mulai lawan Timor Leste sampai kemudian di pertandingan terakhir melawan Myanmar, Indonesia berhasil meraih kemenangan. Ini merupakan tren positif meskipun harus diakui juga cukup membuat tegang ketika di partai pertama Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam. Tapi saya rasa memang ada banyak perbedaan yang terjadi hingga kemudian Indonesia akhirnya bisa lolos ke babak semifinal. Lalu kira-kira Mas Aun, kalau misalnya dalam permainan sepak bola itu pastinya tidak hanya bergantung pada penyerang saja ataupun sektor pertahanan, gelandang dan sayap juga, tapi juga teruji klinis dalam mencetak gol. Lalu bagaimana Mas Aun melihat filosofi bermain tim ini di bawah kendali dari pelatih Sintayong? Ya, sepanjang fase grup Indonesia mencetak 11 gol. Ini adalah catatan paling bagus di antara negara-negara yang kemudian jadi semifinalis. Yang saya rasa kalau misalnya mau mengkomparasi dengan sepak bola Eropa, ada banyak kesamaan antara Indonesia dengan Manchester City. Kita bisa lihat bagaimana tidak hanya penyerang saja yang bisa mencetak gol, tapi juga hampir semua pemain. Ini memang tujuannya adalah agar secara satu kesatuan, satu tim
bisa punya kemampuan yang sama, punya peluang yang sama untuk menghasilkan gol, untuk membuat tim berada dalam situasi yang mencetak gol. Saya rasa ini memang menjadi rencana ataupun game plan yang diinginkan oleh pelatih Sintayong karena dia melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh para pemain Indonesia, bagaimana ternyata semua punya kemampuan untuk mencetak gol. Memang ini juga jadi salah satu bagian dari sepak bola modern, di mana tidak hanya penyerang yang mencetak gol, bahkan kalau misalnya bisa dicek, tiga ini serang dari tim nasional Indonesia, ada Egy Maulana Fikri, Irfan Jauhari, dan juga Witan, sebenarnya semuanya juga bergerak secara dinamis di lini depan timnas Indonesia. Ini yang kemudian jadi kunci, ini juga yang kemudian jadi cara Indonesia membongkar pertahanan lawan, karena tidak ada satu pemain yang berada dalam satu posisi yang secara statis. Mereka bergerak terus, ini yang kemudian membuat perbedaan di antara Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Berarti apakah komposisi ini merupakan salah satu yang merupakan paling ideal untuk meraih juara, Mas? Karena kalau kita lihat juga kerangka timnas U23 ini bisa dibilang sudah terbentuk ini selama gelaran AFF ini kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Jadi ini sebenarnya kan adalah tim yang tidak jauh berbeda dengan ketika Indonesia meraih runner-up di Piala AFF. Cuman mungkin ada perbedaan di posisi kiper, di posisi fullback, di mana di kiri kan kita tidak ada Pratama Arhan, sebenarnya diganti pemain lain. Di posisi gelandang juga ada beberapa banyak sekali perubahan juga. Cuman memang harus diakui secara form, secara kerangka tim, secara core inti timnya itu tidak berubah. Inti tim dari timnas Indonesia di asuhan Sintayong ini sebenarnya adalah Ricky Kambuaya. Bagaimana penampilan Ricky Kambuaya ini memang akan sangat berpengaruh terhadap penampilan tim nasional Indonesia secara keseluruhan. Karena pemain asal Papua ini kemudian punya influence besar juga terhadap timnas, baik secara taktis maupun teknis. Ketika Kambuaya bermain tidak bagus, seperti pertandingan pertama Vietnam, dan juga babak pertama melawan Timor Leste, ketika dia bermain agak drop, harus diakui kemudian satu tim juga jadinya tidak jalan sistemnya. Saya lihat memang yang diinginkan Sintayong sudah mulai terlihat dari dua turnamen ini, baik Piala AFF maupun SEA Games. Bagaimana apa yang dia inginkan, bagaimana para pemain yang model pemain yang diinginkan sudah mulai terlihat. Jadi yang bisa selanjutnya dilakukan memang adalah mencari pemain yang sesuai dengan strategi ini, pemain yang sesuai dengan game plan ini. Cuman memang yang berbeda adalah di Piala AFF Indonesia punya banyak waktu, istilahnya grafiknya adalah bertemu lawan yang lebih mudah dulu, baru kemudian di pertandingan terakhir melawan Malaysia kan di Piala AFF. Tapi sementara di SEA Games kita sudah bertemu dengan lawan yang paling sulit di fase grup, yaitu tuan rumah Vietnam, baru akhirnya bertemu lawan yang harus diakui relatif lebih tidak terlalu susah. Ini yang kemudian membuat salah satu faktornya pelatih Sintayong agak kesulitan di SEA Games ini, karena waktu di AFF dia bisa punya waktu untuk meramu timnya gitu ya, sampai akhirnya di laga terakhir lawan Vietnam dan kemudian lawan Malaysia dia sudah punya pakem yang sudah jauh lebih baik. Sementara di SEA Games dia sudah harus langsung lawan Vietnam. Sementara di pertandingan terakhir, di pertandingan selanjutnya kenapa bisa membaik, karena sudah mulai ketemu. Oh, tim yang pas ini, tim yang pas ini. Saya juga rasa pemain naturalisasi Mark Rock juga membaik penampilannya dari pertandingan ke pertandingan. Dia sudah mulai menemukan peran yang tepat, karena yang saya lihat memang jadi salah satu faktor ataupun jadi salah satu kendala adalah karena masih belum ada pembagian yang tepat di pertandingan awal antara Mark Locke, Kambuaya, dan juga gelandang yang lain. Baik, Mas Aun, melihat dari tim yang sudah terbentuk dari AFF edisi 2020 kemarin sudah mengukir prestasi. Nah, tetapi kalau kita menarik dari kacamata yang lebih besar lagi dari catatan sejarah, terakhir kali timnas Indonesia berjaya di SEA Games Manila, Filipina di tahun 1991, dan setelah itu kesebelasan Indonesia ini mengalami kemarau prestasi. Dan kira-kira faktor apa saja yang membuat Indonesia ini sering gagal di berbagai event, terutama di SEA Games? Ya, kalau di SEA Games kita juga harus lihat bagaimana Thailand sebenarnya superior juga. Mereka udah punya 16 medali emas sepanjang perjalanannya. Memang, tapi secara general, secara umum medali, maksudnya istilahnya juara pertama yang terakhir kita rasakan kan di Manila 1991, 31 tahun yang lalu.
Pandangan saya adalah salah satu faktornya ketika negara lain kemudian berlari kencang untuk mengembangkan sepak bola mereka, Indonesia ada beberapa permasalahan yang kemudian membuat sepak bola kita secara umum agak sulit untuk maju. Sebenarnya pada masa tersebut sepak bola Indonesia ada satu yang terbaik dan saat ini masih berusaha untuk bisa terus keep up. Permasalahannya harus diakui sebenarnya adalah berpuas diri pun menurut saya ada salah satu faktornya karena kita mengetahui bagaimana ada banyak sekali talenta di Indonesia, ada banyak sekali bakat. Itu yang kemudian mungkin membuat Indonesia berpuas diri karena bakat selalu ada, bakat selalu tersedia setiap tahun. Ini yang kemudian membuat urusan pengembangan ataupun youth development tidak terlalu berjalan dengan baik karena ada rasa berpuas diri itu tadi. Di sisi lain, saya masih memiliki hipotesis kalau misalnya permasalahan lainnya adalah kondisi sepak bola Indonesia yang tidak terlalu kondusif dalam beberapa tahun terakhir ya. Maksudnya terutama satu dekade yang lalu ketika terjadi dualisme. Nah, itu yang kemudian saya rasa juga jadi membuat perkembangan tidak terlalu maksimal. Sayangnya di sana memang. Baik, intinya harus ada dukungan semua pihak agar timnas ini dapat berjaya terus untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi kalau kita lihat 16 medali emas ini bukan hal yang mudah untuk didapatkan Indonesia. Betul. Menurut Mas Aun sendiri, bagaimana prediksi perjalanan timnas U23 di SEA Games tahun ini? Ya, saya termasuk yang optimis sebenarnya ketika sebelum turnamen dimulai. Karena dengan training center ke Korea, dengan juga banyak sekali uji tanding yang dilakukan dan persiapan dan lain-lainnya, saya termasuk yang optimis. Meskipun memang optimisme ini sempat agak drop ketika pertandingan pertama lawan Vietnam, tapi saya rasa kemudian mental jadi jauh lebih baik karena Indonesia kemudian mentalnya terus berkembang. Ini yang kemudian membedakan dengan peserta lain, karena Indonesia terus meraih kemenangan setelah meraih kekalahan. Ini yang kemudian juga saya rasa jadi pembeda. Di sisi lain sebenarnya ada beberapa negara yang mungkin ada advantage tersendiri. Misalnya Thailand tidak memakai banyak pemain senior yang mereka pakai, hanya Kawin Tamsacanan. Malaysia tidak memakai overage player mereka juga, dan saya rasa ketika pertandingan lawan Vietnam, sebenarnya Vietnam bukan Vietnam yang sering kita tanding juga di turnamen-turnamen internasional. Saya merasa memang sebenarnya peluangnya besar. Saya termasuk optimis final itu ada target ataupun kemungkinan yang bisa dicapai oleh Indonesia. Baik, Mas Aun, dan mudah-mudahan nanti prestasi dari timnas Indonesia ini tidak hanya di SEA Games ini, tapi nanti bisa berprestasi ke depannya ya. Jadi mudah-mudahan juga timnas Indonesia tidak mudah berpuas diri ya, Mas Aun. Baik, Mas Aun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Salam sehat, Mas Aun.